Baiklah, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Dr. Dewi Anti Yusnita. Sebagai perwakilan dari ID Cabang Pandeglang, kepada Dr. Dewi Anti Yusnita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua ID Cabang Pandeglang, yaitu Dr. Dadang Darmawan, spesialis mata konsultan. Kemudian terima kasih kepada pembicara seminar online, yaitu Dr. Asep Ceceng, spesialis bedah saraf, yang sudah bisa meluangkan waktunya sebagai pembicara di ID Pandeglang yang kita tidak asing lagi. Kemudian ketiganya kepada teman-teman sejawat semua yang sudah bisa bergabung di ID Pandeglang, semoga semangat sampai sekarang dan sampai kapanpun kita tetap solid, tiada sesuatu kekurang apapun. Kami di sini sebagai bendahara yang dibicarakan oleh Dr. Eni, mudah-mudahan semua teman sejawat ada partisipasinya untuk mengadakan seminar-seminar yang akan datang dan seminar-seminar yang lebih update lagi demi kelancaran kita semua, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat kita sendiri dan masyarakat. Mudah-mudahan teman sejawat semua yang ada di Pandeglang kita tetap solid, tetap semangat dan bisa bekerja sama. Itu aja dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Dr. Eni. Silakan Dr. Eni, kembalikan saya sama Dr. Eni sebagai pembawa acara untuk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke acara inti ya, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Asep Ceceng Rohana, spesialis bedah saraf MKes. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu CV ini tentang saya. Dr. Eni Anita Rahman, saya lahir di Pandeglang pada tanggal 16 Mei 1989, beragama Islam, dan sudah menikah. Alamatnya di Cisintok, Kecamatan Ciburial. Naik. Dan ini adalah pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Asep Ceceng Rohana, spesialis bedah saraf, MKes, yang lahir di Sumedang pada tanggal 24 Maret 1970, beralamat di Serang, agama Islam, dan statusnya sudah menikah. Dr. Asep ini, riwayat pendidikannya yang pertama di SD Impres Kabupaten Sumedang tahun 1976 sampai 1980, SDN Kecamatan Bandung tahun 1980 sampai 1982, SMPN Ranca Ekek, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung tahun 1982 sampai 1985, SMAN 3 Bandung, Kota Madya Bandung tahun 1985 sampai 1988, dan menyelesaikan Fakultas Kedokteran S1-nya di Unpad dan pendidikan profesi dokternya di Unpad pada tahun 1988 sampai 1995. Dan Fakultas Kedokteran Unpad untuk S2 dan program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah saraf tahun 2003 sampai 2008. Next. Riwayat pekerjaannya, dokter PTT pada RSUD Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1996 sampai 1999, Dokter TKHI Kloter asal Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi tahun 2000, pegawai negeri sipil pada RSUD Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten tahun 2000 sampai 2013, dan pegawai negeri sipil pada RSUD Banten tahun 2013 sampai dengan sekarang. Next. Baiklah, itu CV singkat tentang Dr. Asep Ceceng Rohana, spesialis bedah saraf MKes.
Kepada Dr. Asep Caceng Rohana, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, Dok, tentang hidrosefalus. Terima kasih, Dok. Iya. Ya, terima kasih Dokter Eni atas penyampaian tadi kurikulum vitae saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah cukup ya? Cukup, Dokter. Jelas, Dok. Saya share klik dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya izinkan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua ID Cabang Pandeglang, Dr. Darmawan, spesialis mata konsultan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kegiatan ilmiah rutin pada kesempatan malam ini. Mungkin langsung aja, terima kasih Dr. Dadang. Terima kasih teman-teman masih setia pada malam hari ini. Seperti yang direncanakan akan membahas mengenai hidrosefalus. Mulai dari definisi, ya, mungkin secara umum yang definisi yang banyak digunakan sekarang adalah mengenai hidrosefalus itu suatu kondisi di mana terjadi gangguan produksi, aliran, dan absorpsi dari cairan otak atau dari liquor cerebrospinalis yang menyebabkan peningkatan volumenya di dalam sistem saraf pusat. Ya, secara umum saraf pusat itu ada otak, cerebrum, dan medula spinalis. Ya, ini definisi dasarnya. Tapi pada praktisnya yang memang kasusnya itu banyak muncul adalah hidrosefalus yang jenis ini, Dok. Jadi akumulasinya di sistem ventrikel, ya, di mana di situ terjadi penumpukan akibat gangguan tadi. Jadi 3 faktor: produksi yang berlebihan, bisa juga ada sirkulasi yang terganggu, ada obstruksi di tengah jalan, dan pada absorpsi. Ya. Nah, ini estimasi statistik secara global. Ini ada jurnal yang menunjukkan bahwa angka kejadian hidrosefalus itu ada perbedaan yang sangat bermakna antara negara-negara yang maju dan dibandingkan dengan negara yang income-nya rendah, ya. Di situ menunjukkan bahwa itu hubungannya sedemikian nyata, di mana pada negara maju angka kejadiannya lebih rendah dibandingkan negara yang miskin, ya, yang di negara berkembang, termasuk Asia Tenggara, ya. Kemudian selanjutnya mengenai klasifikasi, banyak klasifikasi untuk hidrosefalus ini, ya, menurut terjadinya lokasi dari obstruksi, ya, yang masih relevan. Ini diagnosis klasifikasi ini sejak tahun 1913 dan sampai sekarang ini masih relevan dan banyak digunakan ini, Dok. Ya, jadi ada 2 jenis secara umum, yaitu hidrosefalus komunikans dan non komunikans, di mana dasarnya adalah tingkat level obstruksinya terjadi mana, ya. Untuk yang komunikans, obstruksinya itu pada penyerapan di arachnoid granulation. Jadi sistem ventrikelnya normal, ya, tetapi pada produksinya juga normal, tetapi pada penyerapannya dia terganggu.
Nah, itu yang komunikans. Makanya gambarannya seperti gambar ini, sistem ventrikelnya semua dari ventrikel 1 sampai ventrikel 4 melebar semua. Ini ventrikel 4 pun melebar. Ya, biasanya kasus ini terjadi pada kasus-kasus infeksi, di mana pada kasus infeksi itu terganggu penyerapannya, ya. Jadi fungsi dari villi arachnoidnya terganggu. Sebentar. Ini gambarnya. Nah, kemudian untuk yang non komunikans itu sebaliknya. Jadi gangguannya proksimal dari villi arachnoidalis itu atau arachnoid granulation, ya. Jadi itu secara sederhana gangguannya aliran itu yang mengganggu secara langsung terhadap dalam sistem ventrikelnya, ya. Bisa obstruksinya intraventrikel, misalnya di saluran-saluran penghubungnya, misalnya di akuadak Silvii-nya, ya. Bisa juga gangguan penekanan di ventrikel 3-nya atau di ventrikel 4, ya. Atau juga bisa faktor luar di luar sistem ventrikel yang menekan ventrikel, ya. Bisa tumor, bisa juga ini perdarahan, ya. Contohnya yang sering itu epidural hematom di fossa posterior menekan ventrikel 4 sehingga menyebabkan hidrosefalus, ya. Inilah yang sering disebut dengan hidrosefalus obstruktif atau non komunikans, gitu. Kemudian klasifikasi lainnya menurut penyebab, ya, ada kongenital, ada yang didapat kongenital, juga ada yang herediter, ada yang faktor gangguan embriologi pada saat janin dalam kandungan, misalnya ada faktor infeksi atau faktor-faktor lainnya, ya. Kemudian klasifikasi juga bisa dibedakan menurut gambaran klinisnya, setting klinisnya. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang normal pressure hidrosefalus, ada yang arrested, ya. Kemudian lokasi akumulasi, ya, tadi kan disebutkan pada seluruh sistem saraf pusat, ya. Nah, ini dibedakan, ada yang pada umumnya disebut hidrosefalus yang ventrikel merebal itu adalah hidrosefalus interna. Sementara yang jenis lainnya yang ya jarang dan tidak populer disebut sebagai hidrosefalus adalah hidrosefalus eksterna, di mana ukuran ventrikelnya normal, tetapi akumulasi akibat gangguan tadi sirkulasi dari LCS-nya itu terjadi di subarachnoid space, ya. Ini suatu kondisi biasanya pada anak kecil yang nanti dalam perkembangannya ini bisa membaik sendiri, ya. Ya. Iya. Ada klasifikasi lainnya, ada yang sering disebut hidrosefalus ex vacuo dan lain-lain, yang 4 poin ini sebenarnya tidak masuk kriteria hidrosefalus yang sebenarnya, karena salah satu syarat disebutkan dia suatu hidrosefalus yang memerlukan tindakan adalah adanya proses yang masih proses aktif dari gangguan tersebut, sehingga masih ada perkembangan dari gejala klinis akibat hidrosefalusnya yang masih terus berkembang, ya. Kemudian ada diagnosis dari klasifikasi lainnya seperti normal pressure hidrosefalus, intraventricle, dan arrested hidrosefalus. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam ICD-10 tidak semuanya klasifikasi yang ada dalam teori itu terakomodasi, tetapi ada ini penting untuk sekarang ini di era BPJS kan menggunakan ICD-10, ya. Mungkin ada tadi yang disebutkan klasifikasi yang tidak termasuk bisa dimasukkan ke dalam other hidrocephalus atau hidrocephalus unspecified, ya. Kembali mengenai hidrosefalus communicans,
itu yang tadi obstruksinya pada level villi arachnoid bisa kongenital, berupa beberapa kelainan bawaan seperti malformasi Arnold-Chiari, encephalocele, lissencephaly, dan secara kongenital si arachnoidnya, arachnoid granulasinya tidak terbentuk, congenital absence of arachnoid hydrocephalus, ya. Jadi dia secara memang tidak ada organ ini pada kelainan seperti ini, sehingga cairan otaknya tidak dapat diserap, ya. Kemudian yang didapat bisa faktor infeksi, perdarahan, ada hipertensi portal atau meningal karsinomatosis, ya. Kemudian untuk yang hidrocephalus non communicans atau yang orang juga sering menyebut hidrocephalus obstruktif, yang kongenitalnya yang populer, yang paling sering ditemukan adalah stenosis dari aqueductus sylvii, ya, di mana aqueductus itu menghubungkan ventricle 3 dengan ventricle 4, sehingga yang akumulasinya terjadi di ventricle 1, 2, dan 3. Ya. Disebut juga triventricular hydrocephalus. Ya. Kongenital lainnya dari non-communicans adalah malformasi Dandy Walker, kemudian juga bisa beberapa kelainan lainnya seperti kista arachnoid dan malformasi vaskular seperti aneurisma di vena Galen yang menekan ventricle 3 di depannya, ya. Kemudian yang didapat tadi disebutkan ada tumor, ada lesi massa lain, dan bisa juga ada scarring dari ventricle akibat proses infeksi. Ya, ini masih klasifikasi. Ya. Sekarang yang ingin saya share adalah bahwa hidrocephalus itu menurut tadi setting klinisnya itu ada yang disebut hidrocephalus akut, ya. Ini tentunya berhubungan dengan onset, ya, yang sangat cepat. Kemudian klinis TIK-nya juga bisa bervariasi mulai dari sedang sampai berat, ya, dengan progresivitas yang sangat cepat, ya. Merupakan kasus yang emergensi, ya. Jadi kalau kita mendapatkan kasus ini, kita nggak bisa tenang kalau menunda tindakan, ya. Bikin kadang kita bisa nggak bisa tidur kalau misalnya kita melakukan kasus tengah hari atau tengah malam terus kita nggak melakukan tindakan. Kadang kalau kita menunda sampai besok pagi, pasiennya sudah tidak ada. Ada beberapa kasus yang bisa sampai seperti itu. Kemudian ya klinisnya mulai dari nyeri kepala, ya gejala khas tekanan intrakranial yang tinggi, ada muntah, ada gangguan penglihatan, ubun-ubunnya cembung kalau pada bayi atau anak kecil yang masih ubun-ubunnya terbuka, ada gambaran venektasi dari scalp-nya, vena-venanya lebar, ya. Bisa juga penurunan kesadaran, ya, yang tentu tingkatan beratnya. Kalau yang sudah impending herniasi, ya trias casing juga bisa muncul. Ada hipertensi, distorsif bradikardi, dan gangguan napas. Mohon diingatkan mengenai waktunya, Dokter Reni. Ya. Siap, Dok. Ya, terima kasih. Selanjutnya hidrocephalus kronis. Ini saya nggak ada idenya, ya. Konsepnya tentunya di atas dari yang aku tadi, ini prosesnya bisa berbulan-bulan sampai tahunan gitu perkembangan klinisnya. Ya, kalau ini tergantung dia onsetnya usia pada usia kapan, ya. Kalau misalnya pada usia yang masih di bawah 2 tahun dengan suturanya yang masih belum menutup sempurna, masih ada kemungkinan kompensasinya berupa pelebaran kepala, ya, lingkar kepalanya bisa bertambah besar. Tetapi kalau misalnya terjadi kronis pada usia yang sudah ukuran kepalanya sudah tetap, ya tentunya gejala yang muncul lebih ke arah gangguan neurologisnya, ya.
klinis tekanan intrakranialnya bisa ringan karena dengan proses yang kronis ini, dan bisa juga ada yang sampai terkompensasi sampai pada kasus arrested hydrocephalus ya. Ya, termasuk yang kelompok ini atau klasifikasi ini adalah normopressure hydrocephalus. Ini kasus pada lanjut usia biasanya. Kemudian juga arrested hydrocephalus yang sudah terkompensasi TIK-nya sehingga tidak memerlukan tindakan. Ya. Gambaran klinisnya kepala membesar ini. Saya merekomendasikan untuk menggunakan charts dari WHO ya. Di sini bisa sangat mudah kita melihat ukuran dengan perkembangan usianya. Ya, intinya kita curiga suatu hydrocephalus ya kalau tentunya ukuran kepalanya besar dengan pada tabel ini melebihi 2 standar deviasi. Ya. Kemudian juga ini gambaran seperti ini juga bisa didapat ya. Ada impresi digitata ya, gambaran seperti bekas telapak tangan gitu ya. Ada impresi-impresi. Nah, ini gambaran curiga ada proses TIK kronis pada fase awal ya, pada fase usia bayi ya. Kemudian, nah ini yang hydrocephalus normopressure itu biasanya terjadi pada usia lanjut ya, usia 60 tahunan ya. Ini biasanya klinisnya berupa trias dari NPH, yaitu berupa demensia, gangguan berjalan, dan inkontinens urin ya. Yang ini tentunya harus kita bedakan dengan demensia senilis ya. Di mana kalau kita harus mencurigai dia suatu proses hidrocephalus kalau kejadiannya mendadak. Kita bisa membedakan misalnya minggu kemarin masih kondisi kognitifnya masih bagus, nggak ada keluhan demensia, tetapi pada hari ini misalnya seminggu lebih baik, minggu sekarang sudah terjadi. Nah, kondisi perubahan yang drastis seperti itu kita harus mencurigai bahwa ini terjadi suatu proses normopressure hydrocephalus pada usia lanjut. Tentunya kita harus membedakan tadi dari gambaran CT scan atau MRI dan juga klinisnya yang harus kita perhatikan tadi ya. Soalnya beda kalau misalnya dia demensianya senilis ya kita tidak ada tindakan ya, tetapi kalau ini suatu normopressure hydrocephalus tentunya perlu tindakan untuk hydrocephalusnya ya. Oke. Kelainan lainnya adalah arrested hydrocephalus, ya, suatu kondisi yaitu hydrocephalus yang sudah terkompensasi. Ya, ini bisa kita lihat contohnya gambaran seperti ini. Ya. CT scan-nya lebar, jelas ini gambaran hydrocephalus. Tetapi anaknya, ya itu seperti normal saja. Ya, cuma ukuran kepalanya saja yang lebar. Nah, dia kemampuan tumbuh kembangnya juga normal seperti anak seusianya ya. Dan ini tentunya tidak perlu tindakan. Ini biasanya kita menemukan kondisi seperti ini kita harus observasi selama 1 tahun minimal untuk meyakinkan bahwa tidak ada perkembangan atau gangguan tumbuh kembang. Selama fase observasi baru kita definit menentukan ini sebagai suatu arrested hydrocephalus dan kita tidak melakukan tindak lanjut. Ya. Pemeriksaan penunjang tidak banyak ya, hanya 3, ada USG, CT scan, dan MRI ya. Ini di sini ada Dr. Ahmad Fitrah ya. Yang saya tertarik dengan perkembangan imaging dari untuk hydrocephalus itu terkait USG yang ini kalau saya dapat literatur dari luar bahwa USG untuk transpontanel ini tentunya untuk pasien bayi pada setting emergency itu
sudah banyak dilakukan ya. Wah, ini referensinya pun dari dokter emergensi ya, jadi bukan dari referensi radiologi, tapi ada beberapa juga yang dari radiologi yang sudah merekomendasikan untuk dijadikan standar untuk pelayanan di IGD ya. Karena dengan pemeriksaan USG ini kita dapat mendiagnosis secara cepat suatu kondisi emergensi hidrosefalus pada pasien bayi. Ya, ini ya seperti ini ya, point of care of ultrasound ya. Ini dokter radiologi mungkin bisa share ya ke teman-teman di IGD untuk ya supaya bisa diagnosisnya lebih dini pada kasus-kasus yang hidrosefalus akut tentunya. Nah, ini sangat diperlukan ya. Ya, kriteria CT scan ya. Tentunya ini secara detail ini tentunya sangat diperhatikan oleh sejawat radiologi ya. Ada beberapa kriteria, misalnya munculnya gambaran temporal horn ya, ada pelebaran atau ventricle 3 yang membulat ya, ada juga rasio-rasio dari ukuran berbagai kompartemen dari ventricle itu dibandingkan dengan itu, ada patokan-patokannya yang kita bila menemukan kondisi tersebut kita harus mencurigai itu atau bisa mendiagnosa sebagai suatu hidrosefalus ya. Ada gambaran tadi, kemudian ada rasio ya, gambaran seperti ini ya. Bila rasio FH per ID-nya itu ya, sebentar ini ya. Ya, ini lebih dari setengah itu kita curiga hidrosefalus ya. Kemudian juga ada Evans rasio ya, sebagainya. Ya. Mungkin saya ingin menyampaikan ini bahwa kondisi hidrosefalus itu kalau pada yang kongenital ya atau pediatrik, kasus pediatrik itu spektrumnya sangat banyak, mulai dari, jadi orang bisa lihat dari luar sama hidrosefalus, kepala membesar, tetapi kondisi patologis intrakranialnya bisa sangat berbeda ya. Dari kondisi yang paling tanda kutip sederhana kelainannya, misalnya di yang stenosis aqueduct itu kan kelainannya hanya di sirkulasi saja, sementara struktur otaknya sebenarnya lengkap ya. Tapi ada juga kelainannya disertai dengan ya dysgenesis atau kelainan struktur otak yang bisa lebih banyak, dan sampai yang paling berat itu sampai hampir bagian cerebrumnya itu sudah tidak tampak lagi. Jadi sampai sedemikian beratnya ya. Tentunya ini akan mempengaruhi dari prognosisnya ya. Baik yang bila tidak dilakukan ataupun dilakukan tindakan sekalipun. Ya. Kemudian mengenai terapi itu sangat tergantung dari penyebab, usia, dan gambaran klinis ya. Tapi prinsipnya ini ya, karena tadi prosesnya itu di 3 poin tadi ya. Untuk yang poin pertama ya, kita prinsipnya adalah mengurangi produksi ya, pemberian obat-obatan ya, dan juga ada tindakan yang bisa mengurangi produksi ya, salah satunya dengan koagulasi dari choroid plexus ya, karena produksinya itu terjadi di choroid plexus. Kemudian ini terapi yang sering kita lakukan itu berupa diversi ya, berupa tindakan ya, operasi tindakan mulai dari ventricular tap sampai yang paling banyak kita lakukan adalah pipi shunting ya, pipi shunting ya.
Bisa juga ada VSAN, itu ventricular arterial, ada beberapa kasus yang bila bermasalah dengan pipisan, dan bisa kita lakukan dengan ventricular arterial shunt. Jadi distal shunt-nya dimasukkan ke atrium dari jantung. Kemudian juga ada metode lain yang juga banyak dilakukan di tentunya di rumah sakit yang sudah ada fasilitasnya, yaitu diversi tanpa implan, ya, tanpa device shunt, ya, itu dengan endoscopic third ventriculostomy. Jadi dia membuka ventricle 3, aliran dari LCS dari ventricle 3 ke cisterna, membypass dengan melakukan pembukaan lamina terminalis yang ada di depannya. Kemudian mengenai menghilangkan penyebab, ya tentunya kalau dia penyebabnya infeksi, ya kita obati infeksinya, atau penyebabnya berupa kompresi dari lesi, ya misalnya hematom atau tumor dan lain-lain, ya. Ini terapinya yang surgikal tadi sudah disebutkan. Kemudian yang medikalnya, ini sebenarnya untuk buying time, ya. Medikal itu sementara belum bisa dilakukan tindakan definitif, ya kita lakukan, ya. Ini pemberian acetazolamid atau furosemid. Nah, setting klinisnya mulai dari akut, kronik sampai arrested, ya. Tentunya mulai yang harus dilakukan tindakan emergensi, ada tindakan elektif, dan sampai ada yang tidak perlu tindakan. Prognosisnya tentunya sama dengan penyakit lain, itu tergantung dari penyakit yang mendasarinya, ya. Seberapa berat penyakit underlying disease-nya, kemudian gangguan, tingkat gangguan atau injury terhadap struktur otak di sekitarnya, kemudian juga pilihan terapi yang dilakukan, dan komplikasi akibat intervensi yang kita lakukan, yang kadang juga kita bisa mendapatkan beberapa komplikasi yang bisa juga memberikan prognosis yang buruk. Nah, sekarang pencegahan, ya. Pencegahan apakah bisa dicegah? Ya, tentunya ada beberapa kasus yang itu kalau kita bisa lihat, misalnya sebenarnya beberapa kasus bisa dicegah underlying-nya, ya. Misalnya kalau misalnya dia underlying-nya infeksi, ya kita cegah infeksinya, ya, dengan PPI, ya. Kemudian juga ada faktor-faktor yang berisiko akan mengganggu dari pertumbuhan janin, terutama pada trimester 1, ya. Infeksi TORS, ya, virus lainnya juga infeksi yang umum yang sering kita dapatkan di kita itu masalah TBC, ya. Kasus-kasus meningitis tuberkulosis justru banyak pada kasus pediatrik dan juga dewasa juga yang menimbulkan hidrosefalus akut, ya. Kemudian juga salah satunya adalah paparan panas juga katanya merupakan faktor risiko yang bisa mengganggu pertumbuhan janin, ya, sehingga menimbulkan kecacat bawaan, neural tube defect, yang salah satunya juga bisa bermanifestasi sebagai hidrosefalus. Kemudian penggunaan obat-obat anti kejang pada ibu hamil juga merupakan faktor risiko, ya. Kemudian pencegahan lainnya itu nutrisi yang baik pada saat kehamilan dan suplementasi asam folat dan B12 untuk ibu hamil juga perlu senantiasa disebarluaskan pada masyarakat. Ya, tentunya hal ini bisa diharapkan bisa memperbaiki status kesehatan dari ibu hamil, dan tentunya janin diharapkan bisa terhindar dari gangguan-gangguan cacat bawaan yang
tidak kita harapkan tadi. Ya, mungkin ini saja yang beberapa poin yang tadi saya juga agak tergesa-gesa karena waktunya banyak tersita tadi ya. Jadi yang penting itu yang mau saya sampaikan sebenarnya ini adalah hidrosefalus itu bervariasi ya, sangat bervariasi ya. Bukan hanya anak kecil yang dengan kepala besar, ternyata jadi spektrumnya sangat banyak, terutama dalam kondisi klinis maupun kelainan dari struktur otak yang ada terjadi di dalamnya. Ya. Kemudian hidrosefalus juga tadi kita lihat bahwa bisa terjadi pada usia kapan saja, usia berapa saja, mulai bisa sejak dalam kandungan juga bisa ya, sampai orang lanjut usia juga masih bisa terkena. Jadi semua usia bisa terkena hidrosefalus. Ya tentunya klinisnya sangat bervariasi. Kemudian tentunya penegakan diagnosis yang dini dan tindakan yang cepat itu akan memperbaiki prognosis. Ya. Jadi usia kapanpun, ya, neonatus sekalipun kalau sudah didiagnosa hidrosefalus akan lebih baik segera dilakukan tindakan untuk mencegah proses hidrosefalus berkembang dan mengganggu fungsi saraf yang makin bertambah, ya, menghindari itu. Kemudian jenis hidrosefalus akut perlu kita perhatikan karena ini suatu kasus emergensi dan mengancam jiwa. Kemudian juga saya juga sini ingin merekomendasikan ya karena alatnya tersedia dan tentunya juga ahli yang bisa sharing keterampilannya juga ada, yaitu transfontanel fokus atau point of care ultrasound ya pada kasus bayi yang kita curigai hidrosefalus ya dari klinisnya. Kita konfirmasi dengan USG di IGD ya. Kemudian tadi terakhir disebutkan bahwa beberapa jenis hidrosefalus bisa dicegah ya. Mungkin ini teman-teman di puskesmas bisa lebih banyak berperan ya. Karena terus terang ya, kasus di kita banyak ya. Sesuai dengan tadi gambaran estimasi global ya di daerah kita ya, karena termasuk juga sosial ekonomi yang rendah dan juga mungkin status pendidikannya juga rendah sehingga angka kejadian masih banyak gitu ya di daerah kita, khususnya di Pandeglang. Terima kasih, mungkin mohon maaf atas banyak kekurangan dan tadi ketidaknyamanan yang teman-teman rasakan selama tadi ada trouble. Demikian mungkin saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan mudah-mudahan sedikit yang saya bisa share benar-benar bisa bermanfaat. Mungkin demikian, kalau ada yang bisa lebih dikembangkan lagi mungkin di diskusi aja kita share-nya. Terima kasih Dr. Reni, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Asep Cenggolhana, SPBS MKes. Di sini kita akan membuka sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya Dr. Asep, apakah jadi dok penayangan video kampanyenya dok untuk penggunaan antibiotik secara bijak? Sepertinya ditunda aja lah nanti untuk mungkin pada acara lain aja dok. Atau boleh di-share via email ya dok ya, nanti di-share Iya dok. Iya Terima kasih dokter. Dokter, mohon maaf dok, ada pertanyaan dok dari Dokter Dadang M. Sofyan. Tanya Dokter Asep, apakah probe dan USG yang digunakan untuk periksa fokus ini sama dengan yang tersedia, dok? Ya, iya. Sebenarnya ya di rumah sakit kita sudah, kalau Dokter Ahmad Fitrah sudah sering melakukan ya di ruangannya ya.
Tapi saya tidak tahu yang tersedia di IGD. Tapi sebenarnya probe itu kan sebenarnya bisa dipesan ya. Mungkin ukurannya lebih kecil ya. Mungkin Dokter Ahmad Fitrah bisa share dok mengenai ini dok. Masih ada Dokter Ahmad Fitrah. Probe-nya sama saja, cuma ukuran aja dok, bentuk ukurannya saja. Iya dokter. Ini ada lagi dok dari Dokter Sadam Hussein Saputra. Selamat malam dok, izin bertanya, ada pasien usia 4 tahun dengan pipisan 1 bulan yang lalu datang ke IGD mengalami penurunan kesadaran disertai kejang terus-menerus. Pasien sudah mendapatkan diazepam hingga phenobarbital. Jika kejang lagi, apakah yang perlu diperhatikan untuk mencegah kejang berulang, dok? Yang dapat dilakukan di IGD. Terima kasih, dok. Iya, usia 4 tahun ya. Iya, dok. Ya tentunya selain kita, terutama kalau kita mendapatkan kasus kejang, tentunya tindakan kita utama adalah memberantas kejangnya ya. Kalau berulang ya kita tetapkan sebagai status epileptikus yang tentunya ada protokol ya, ada dosis loadingnya yang harus kita berikan ya. Usia 4 tahun biasanya bisa dengan phenytoin-nya, sudah bisa dengan phenytoin, bisa dikasih loading dose ya. Kemudian ya kalau status epilepsi ya bisa sampai ke ICU ya. Kalau misalnya masih bisa tidak teratasi dengan anti kejang biasa ya kita knockdown misalnya sampai ke tingkatan itu. Ya tapi secara simultan kita harus lihat apalagi riwayat pipisan. Pipisan apalagi ini 1 bulan yang lalu ya, mungkin kita harus lihat juga kausanya apa ini. Usia 4 tahun ada hidrosefalus ya. Ya, kita harus lihat lebih jauh lagi dok. Apakah kausanya misalnya dia infeksi ya, atau misalnya dari tampilan fisiknya apakah dia kepalanya memang besar, apakah ini suatu kasus yang kronis atau yang akut ya. Ya, kalau yang akut ya itu tadi bisa infeksi, bisa macam-macam infeksinya ya. Apakah dia berupa meningitis atau meningoencephalitis, bisa juga abses. Ya tentunya faktor-faktor itu yang harus kita lihat. Ya, jadi diagnostiknya juga kita harus lakukan. Misalnya kita ya harus CT scan dan sebagainya juga harus kita lihat. Mungkin begitu dok. Jadi sambil melakukan pemberian obat anti kejang, kita harus mencari tahu ini kemungkinan penyebab kejangnya apa ya. Kalau kita juga harus nilai misalnya apakah terjadi malfungsi dari SAN sehingga drainase atau diversinya tidak efektif, sehingga timbul banyak hidrosefalus akut lagi pada saat sekarang bisa saja terjadi. Ya harus dievaluasi banyak hal ya, terkait fungsi SAN-nya bagaimana ya, dan underlying case-nya apa. Mungkin itu dok, masih. Baik dok, jadi harus dicari tahu penyebabnya dulu ya dokter ya? Iya, cari tahu penyebabnya, kejangnya kemungkinan apa. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Indah Permatasari. Untuk ibu hamil yang mengandung bayi hidrosefalus, itu wajib persalinan dengan sesar ya dok? Kapan bayi hidrosefalus dianggap prognosis baik dan buruk dok? Apakah bisa terlihat saat hidrosefalus kalau di yang secara intensif kalau di ya biasanya kalau untuk kita kan dengan USG kita bisa mendiagnosis hidrosefalus intrauterin ya. Di negara maju sekalipun sekarang itu trennya adalah memantau perkembangan janinnya itu secara intensif, termasuk yang salah satu yang harus diperhatikan adalah kematangan parunya. Jadi karena kan kalau kita menunggu sampai aterem itu dikhawatirkan proses hidrosefalusnya itu makin merusak otaknya. Ya, kalau yang secara intensif itu kita pada usia
di mana dinilai dari kematangan parunya sudah tercapai, itu harus dilakukan terminasi secepatnya. Sehingga begitu dilahirkan bisa dilakukan intervensi pemasangan pipisan pada janin tersebut. Ya, begitu. Kalau mengenai prognosisnya itu tadi tergantung dari kompleksitas gangguan otaknya, seberapa berat dan seberapa parah gangguan otak yang sudah terjadi, dok. Iya, dokter. Jadi kita lihat dari USG, dok, dan lebih dipentingkan untuk kematangan paru-parunya, dok, ya. Kalau sudah Pematangan paru-paru dan juga upaya pematangan paru kan mungkin sejawat dari Objin kan suka memberikan terapi untuk pematangan paru, ya. Jadi ketika pasien itu dinilai viable untuk dilahirkan sesegera mungkin gitu, dok. Jadi tanpa harus menunggu aterem untuk dilahirkan, sebaiknya seperti itu. Ya, dokter. Terima kasih, dok. Ada pertanyaan lagi, dok, dari dokter Cep Mulyadi. Mulai umur berapa pada bayi yang terdeteksi hidrosepalus dilakukan tindakan operasi? Pasca operasi sering dipasang selang di kepala, kapan dibuka selangnya, dok? Iya. Jadi prinsipnya adalah yang itu tadi, early diagnosis and prompt treatment. Jadi ketika itu didiagnosa hidrosepalus, ya pada saat itulah harus segera dilakukan tindakan, dok. Jadi tidak menunggu waktu, tapi harus nilai ya mungkin toleransi operasinya memungkinkan apa enggak. Yaitu nanti mungkin kolaborasinya dengan sejawat anestesi, ya. Dan ketersediaan alat juga harus juga diperhatikan, ya, karena tentunya alat-alat yang untuk neonatus itu kan harus lebih kecil ya dibandingkan untuk yang ukuran dewasa. Memang ada beberapa device yang dikhususkan untuk neonatus ini. Tapi prinsip seperti itu. Jadi kalau dulu kita diajarkan pada zaman dulu itu menunggu rule of 10, ya, misalnya usianya 10 minggu, berat badannya 10 pon, ya, HB-nya di atas 10. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak ditinggalkan. Artinya usia neonatus sekalipun usia minggu pertama pun, nah, ketika memungkinkan secara toleransi operasinya kita lakukan tindakan segera. Tapi juga ada yang kasus yang kalau tidak memungkinkan dilakukan pipi santing, misalnya begini, dok, karena ada kasus yang kulitnya sangat tipis sehingga kalau dilakukan operasi pipisan akan kemungkinan besar komplikasi robekan terhadap kulitnya itu sangat tinggi dan gangguan infeksi santreknya itu sangat tinggi, sehingga biasanya kita lakukan ventricular type secara serial sampai menunggu dari ketebalan kulit. Salah satu itu faktor yang itu ada ketebalan kulit, ya. Kalau sangat tipis, setipis kertas kadang ada seperti itu. Yang ya jangankan kita lakukan tunneling, ya, tergores sedikit aja dia bisa lecet gitu. Nah, itu kan tidak mungkin ya dilakukan. Biasanya kita lakukan serial tapping, ya. Seminggu sekali, pasien-pasien saya ada beberapa tuh yang dilakukan sampai berbulan-bulan, ya. Seminggu sekali kita sedot cairannya di poliklinik, ya, di klinik, sampai pada kita lihat kondisi kulitnya memungkinkan, baru kita lakukan pipi santing. Seperti itu, dok, prinsipnya. Iya, dokter. Ini, dok, yang tadi pertanyaan yang kedua, dok, setelah operasi sering dipasang selang di kepala, kapan dibuka selangnya, dok? Enggak. Kalau pipi santing itu ditujukan untuk seumur hidup, dok, selama tidak timbul komplikasi atau gangguan akibat pemasangan selang itu. Misalnya tidak ada infeksi, tidak ada gangguan, ya, komplikasi akibat adanya alat pipisan itu, selama dia berfungsi baik, ya kita pertahankan seumur hidup. Oke, dokter. Ada pertanyaan lagi, dokter, dari Dokter Dewi Anti Yusnita. Dok, izin bertanya, jika semua di puskesmas mempunyai USG, bila ada pasien dengan hidrosepalus, apa tindakan kita sebagai dokter di puskesmas?
Iya, ya tentunya kita harus Sebelum melakukan kita tindakan segera, ya. Iya. Halo, ada putus-putus, dok. Iya, dokter. Ya, sebentar. Sebentar. Mungkin itu, dok, bisa menjawab, dok. Ya tentu kalau misalnya itu kalau di puskesmas menemukan itu ya, dok. Suara Iya, dokter dok. tadi tidak terdengar jelas tadi. Iya, dokter. Apabila dengan USG terdeteksi pasiennya hidrosefalus, dok. Nah, tergantung klinisnya, dok. Kalau klinisnya akut, ya, terjadi misalnya ada penurunan kesadaran, kejang dan sebagainya, tentunya harus segera dirujuk mungkin, dok. Ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Iya. Teman-teman sejawat yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di kolom chat atau dengan raise hand. Oh, itu tadi ya, yang pertanyaan Dokter Dewi sebelum dirujuk ke rumah sakit ya. Yang tadi ya, dok ya. Ya tentunya ya itu tadi harus ya mempersiapkan rujukannya. Jadi sebagai tadi ada pemberian obat-obatan yang bisa kita lakukan ya, kalau tersedia misalnya acetazolamid kita bisa berikan, atau kalau tidak ada mungkin kalau furosemid ada ya kita berikan juga furosemid ya. Ya tentunya kalau misalnya kondisinya berat ya IV line yang itu standar itu seperti biasa untuk rujukan, dok. Oh, iya, dok. Paling kalau hanya ada diazepam saja, dok, sama phenobarbital dan furosemid. Selain itu nggak ada. Mungkin furosemid ya untuk ininya ya, Yang injek. untuk hidrosefalusnya. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih, dokter. Iya, sama-sama, dok. Baik, dokter. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih, dok. Adakah yang ingin bertanya lagi? Dari dokter Cecep Mulyadi, dokter. Ada pertanyaan lanjutan, apakah ada obat tertentu atau antibiotik yang tidak boleh diberikan pada anak pasca operasi hidrosefalus? Atau hal-hal yang harus diperhatikan setelah pasca operasi apa ya, dok? Hal-hal tertentu yang tidak boleh diberikan. Antibiotik. Sebenarnya tidak ada ya kalau hubungannya dengan pasca operasi hidrosefalus sebagaimana biasanya ya. Ini juga termasuk begini nih. Ini saya juga tadinya yang tadi mau saya share mengenai antibiotik itu. Saya tidak semua pasien hidrosefalus itu saya berikan antibiotik, dok. Kalau kausanya bukan infeksi, ya. Jadi ini contohnya kalau misalnya pasiennya congenital, aqueduct stenosis kan bukan infeksi. Saya hanya memberikan antibiotik profilaksis saja setengah jam sebelum operasi diberikan. Setelah itu saya tidak berikan antibiotik lagi. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang tidak boleh, tapi memang ada beberapa kasus yang memang tidak dianjurkan atau tidak diberikan antibiotik ya pasca operasi sekalipun ya. Kecuali kalau misalnya memang kausanya infeksi, misalnya meningitis ya, ada pemberian OAT misalnya ya, atau meningitisnya bakterial ya, ada pemberian obat-obatan antibiotik yang lainnya tentunya. Kalau secara khusus yang lain tidak menghalangi pemberian obat-obatan selama indikasinya ada untuk pemberian obat tersebut, dok. Iya. Baik, dokter.
Jadi antibiotik itu boleh diberikan semuanya ya dok ya. Tapi pada kasus-kasus yang infeksi saja ya dok ya, tidak pada semua jenis hidrosefalus. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Ade Paksur. Pertanyaannya dok, selama ini pos pipisan bayi atau anak sering ditemukan tidak dok gangguan tumbuh kembang anaknya dok? Semoga dokter Asep dan keluarga sehat selalu dok. Iya, terima kasih dokter Ade. Ya tentunya kalau gangguan tumbuh kembang itu tadi tergantung tadi dok, underlying kasusnya, underlying disease-nya ya. Dan tadi jadi gini, kalau tadi sebutkan prognosis itu tergantung dari tadi kompleksitas yang terjadi pada kondisi otaknya dok, gangguan otaknya. Jadi kalau misalnya dia penyebabnya infeksi, ya infeksinya sendiri sudah sedemikian berat, mencederai otaknya, ya memberikan sequelae, ya tentunya tindakan hidrosefalus mengatasi hidrosefalusnya juga tidak banyak memperbaiki kualitas hidupnya, ya hanya dia bisa mencegah fatalitasnya saja pada saat hidrosefalusnya berkembang, ya. Jadi dia bisa survive, tetapi tumbuh kembangnya ya tentunya terganggu akibat proses yang sudah terjadi atau gangguan yang sudah terjadi akibat penyakit dasarnya. Itu memang banyak dok yang dengan pasien hidrosefalus misalnya akibat infeksi meningoencephalitis terutama yang sering memberikan sequelae cerebral palsy ini ya, gangguan tumbuh kembang banyak. Tapi kalau hidrosefalusnya kongenital, sepanjang itu dilakukan tindakannya awal ya biasanya yang secara umum itu kalau dilakukan pada usia di bawah 3 bulan itu biasanya prognosisnya baik. Ya. Gitu. Ya begitu dok. Ya baik dokter, terima kasih dok. Jadi kalau pada kasus bayi di bawah 4 bulan ya dok, 4 bulan prognosisnya lebih baik ya dok. Di bawah 3 bulan biasanya. Di bawah 3 bulan ya dok. Baik, itu untuk yang kronik progresif ya dok ya. Yang anak kecil yang kepalanya membesar. Tapi kalau misalnya yang akut itu harus segera ya, nggak menunggu sampai 3 bulan ya. Biasanya kapanpun juga kalau misalnya akut mah itu harus segera ya, emergensi. Ya baik dokter. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya dokter ya. Iya. Ya, baik dokter. Di sini sebelum kita tutup acaranya, saya akan menjelaskan kesimpulan webinar kita pada malam hari ini ya dokter. Yang pertama, bayi dengan penurunan kesadaran dan disertai kejang terus-menerus harus dicari tahu penyebabnya dulu dengan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Yang kedua, pada ibu hamil yang mengandung bayi hidrosefalus itu persalinannya tidak menunggu sampai ateram, tapi semakin cepat semakin baik tergantung dari perkembangan paru-paru bayi itu. Dan prognosisnya juga tergantung dari hidrosefalusnya seperti apa. Lalu, selang yang dipasang setelah operasi digunakan seumur hidup selama tidak terjadi infeksi. Dan sebelum kita merujuk pasien USG ke rumah sakit, kita bisa menggunakan obat-obat yang tersedia di puskesmas, salah satunya yaitu furosemid untuk hidrosefalusnya, dan untuk kejangnya bisa dengan menggunakan diazepam atau phenobarbital. Dan pada kasus hidrosefalus yang telah dioperasi, antibiotik hanya diberikan pada kasus-kasus yang infeksi saja. Baik, seperti itu dok. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada sejawat semuanya yang telah menghadiri webinar pada malam hari ini, terutama kepada Dr. Asep Caceng Rohana, SPBS, MKes,
selaku pembicara pada webinar pada malam hari ini. Baiklah, saya Dr. Anissa Rahman pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.